Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tila Irba Salsabila dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Program Studi Manajemen tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik aktivitas bisnis dari tradisional hingga era internet. Organisasi bisnis sebagai institusi pemuas kebutuhan. Maksudnya, organisasi bisnis menghasilkan barang atau memberikan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya. Organisasi bisnis yang berhasil harus sadar akan kebutuhan-kebutuhan baru konsumennya dan selalu siap memuaskan kebutuhan tersebut. Karena konsumen ibaratkan raja, ia memutuskan kapan, bagaimana, dan seperti apa barang yang akan ia beli. Karena kepuasan konsumen sangat diperlukan dalam bisnis. Sifat sistem bisnis ada beberapa, yakni sifat kompleks, yang artinya hubungan langsung atau tidak langsung perusahaan sangat kompleks. Sifatnya apabila masing-masing bagian diperinci menjadi subbagian suatu keseluruhan, maka subbagian itu akan selalu bekerja dan saling mempengaruhi sehingga sifatnya kompleks atau saling membutuhkan. Sebagai suatu kesatuan unit, kegiatan perusahaan dalam memproses dan menghasilkan barang, tentunya kegiatan tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan menuju kesatuan tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, seluruh kegiatan perusahaan itu sebagai suatu kesatuan unit. Sifatnya yang berjenis-jenis. Di dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat tidak ada perusahaan yang sama persis, baik dalam ukuran, bentuk, maupun jenis usahanya. Selain itu, perusahaan pun banyak yang mengarah pada disverifikasi hasil produksinya. Maksudnya, perusahaan membuat produk secara bermacam-macam agar jika terdapat kerugian dari produk yang satu dan dapat ditutup dengan keuntungan penjualan produk yang lain. Dengan kata lain, memiliki sifat berjenis-jenis. Sifat saling bergantung. Umumnya perusahaan yang kecil menjalankan seluruh fungsi operasionalnya di dalam suatu manajemen perusahaan. Walaupun demikian, dia bergantung pada perusahaan yang menjadi pemasok bahan bakunya. Lain halnya dengan perusahaan yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan saja, maka dia sangat tergantung pada perusahaan lainnya. Sifat sistem bisnis yang dinamis maksudnya adalah perubahan selalu terjadi, baik perubahan intern maupun ekstern perusahaan. Kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya pertambahan jumlah karyawan, jumlah bahan baku, jumlah produksi, metode baru, dan lain-lain akan membutuhkan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan dalam bisnis tersebut. Demikian juga kekuatan-kekuatan dari luar perusahaan seperti politik, peraturan pemerintah, jumlah penduduk, pendapatan konsumen, pendidikan, dan lain sebagainya juga mempengaruhi perusahaan. Agar perusahaan tetap hidup berkembang, maka harus menyesuaikan diri. Seperti dalam masa pandemi ini, perusahaan-perusahaan kan banyak yang mulai tutup atau mendapatkan rugi karena tidak pendapatannya berkurang. Seharusnya perusahaan itu jika ingin tetap hidup atau tetap berkembang, maka dia harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang seperti apa. Jenis-jenis aktivitas bisnis dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis organisasi bisnis ada bermacam-macam dalam sektor manufaktur, lalu contoh manufaktur seperti makanan, minuman, tekstil, pakaian, dan lain-lain. Dalam sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan. Sektor jasa seperti transportasi, komunikasi, restoran, hotel, perbankan, asuransi. Karakteristik sistem bisnis. Kapasitas dan keanekaragaman, misalnya berupa kelompok industri dari berbagai macam sektor. Saling ketergantungan, saling membutuhkan di antara perusahaan industri hilir dan industri hulu. Perusahaan menghadapi resiko
Perubahan dan inovasi diperlukan dalam bisnis karena menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Perubahan dan inovasi diperlukan oleh bisnis karena menghadapi perubahan lingkungan dan bisnis yang cepat. Perubahan ini demi memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Alternatifnya adalah mengembangkan produk yang sudah ada atau menciptakan produk yang betul-betul baru. Bisnis dan kewirausahaan di abad informasi dan internet. Di era internet ini, bisnis lebih dimudahkan, seperti komputerisasi akuntansi yang awalnya dulu melalui penulisan berdasarkan jurnal yang ada itu disalin lagi menggunakan tulisan. Sekarang dipermudah dengan sistem komputerisasi. Kemudian mendapatkan informasi dan menjual melalui internet. Sekarang ada yang dinamakan online shop. Sekarang kan lebih mudah melalui online penjualan itu tanpa harus susah-susah, kita tinggal buka HP itu kan bisa menjual barang-barang dagangan kita. Berkomunikasi dengan email. Di era yang sekarang kita lebih mudah berkomunikasi, bahkan bukan hanya lewat email saja, ada beberapa sosial media yang mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan konsumen. Konferensi jarak jauh. Konferensi jarak jauh dilakukan pada saat pandemi ini benar-benar diperlukan karena kita akan mengurangi tatap muka, maka kita menggunakan konferensi jarak jauh seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi internet untuk aktivitas kewirausahaan ada bermacam-macam. Pertama, untuk berkorespondensi dengan mitra usaha. Kedua, untuk berdiskusi dengan sesama wirausaha. Ketiga, promosi produk melalui internet. Dan empat, terciptanya peluang pasar akibat perkembangan penggunaan internet yang biasa memunculkan dunia perdagangan, yaitu e-commerce. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.